Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan tema pendidikan yang menumbuhkan kecerdasan spiritual menurut Dana Zohar dan Ian Marshall. Saya Lukas Hanung Widyawinata dengan NIM 221134 120. Saya Agnesia Sipayung dengan NIM 221134 127. Saya Septi Berliani Beruginting dengan NIM 221134 102. Saya Eka Nuri Lernovia dengan NIM 221134 128. Saya Dewi Kusuma Wulandari dengan NIM 221134 111. Selamat menikmati videonya, semoga bermanfaat bagi yang melihatnya. Yang pertama, biografi Dana Zohar dan Ian Marshall. Ian Marshall dan Dana Zohar adalah pasangan yang saat ini menikah, tinggal di London, Inggris. Dana menjadi guru di Oxford, program kepemimpinan strategis di Universitas Oxford dan program unggulan etika di Oxford Brookes University. Zohar dan Marshall tahun 2000, halaman 325. Dana Zohar lahir dan dididik di Amerika Serikat. Dana Zohar lahir tahun 1945. Dan istrinya lahir tahun 20 Maret 1966. Ian Marshall adalah seorang psikiater dan psikoterapis dan penulis beberapa makalah akademis tentang sifat pikiran. Ian mendapat gelar orang dalam psikologi dan filsafat di Universitas Oxford dan mengambil gelar pusat medis di London. Zohar dan Marshall tahun 2000, halaman 325. Dari mereka ada konsepnya kecerdasan spiritual atau spiritual intelligence yang banyak diminati di lingkungan perkenalkan. Melalui karya ilmiah monumental mereka dengan judul SQ, Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence diterbitkan pertengahan tahun 2000-an. Buku Ian Marshall dan Dana Zohar yang pertama SQ, kecerdasan spiritual, kecerdasan tertinggi. Barnsley, London, tahun 2000. Diri kuantum. Selanjutnya pengertian kecerdasan spiritual. Menurut Dana Zohar dan Ian Marshall, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kaitan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional dan kecerdasan intelektual. Kecerdasan emosional EQ, kecerdasan spiritual SQ, dan kecerdasan intelektual EQ sangat berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Apabila kita berorientasi pada titik Tuhan, maka hasilnya adalah emosional, intelektual, dan kecerdasan yang terintegritas. Pada saat masalah datang, maka radar hati bereaksi menangkap signal. Titik Tuhan merupakan teorisasi dan jaringan saraf di lobus temporal di dalam otak pusat, pengucapan, pusat irama, dan sebagainya. Ia memberi kemampuan khusus, tetapi ia harus mengintegrasi dengan modul-modul yang lain. Kita dapat melihat Tuhan, tapi tidak dapat membawa Tuhan ke dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kecerdasan spiritual merupakan menurut Dana Zohar dan Ian Marshall berlandaskan fenomena yang terintegritas di seluruh bagian otak dan dari sini dapat disimpulkan bahwa titik Tuhan mungkin merupakan syarat perlu bagi SQ, tetapi bukan syarat cukup. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang paling tinggi di antara tiga kecerdasan tersebut, karena kecerdasan spiritual sebagai dasar untuk mengaktifkan kecerdasan intelektual dan emosional. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan spiritual. Kemampuan bersikap fleksibel, adaptasi secara spontan dan aktif, kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan untuk menghadapi dan melampaui rasa sakit, kualitas hidup yang diilhami oleh kualitas visi dan nilai, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu, kecenderungan untuk melihat keterkaitan antara berbagai hal, berpandangan holistik,
kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana jika untuk mencari jawaban yang mendasar, menjadi apa yang disebut para psikolog sebagai bidang mandiri, yaitu memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konveksi. Contoh konkret orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan ciri-ciri orang yang cocok dengan kriteria kecerdasan spiritual menurut Johar dan Marshall. Nama-nama tokoh yang memiliki kecerdasan spiritual: 1. Toto Tasmara, 2. Dana Jonar dan Ian Marshall, 3. Iskandar, 4. Kai Haji Abdurrahman Wahid, 5. Bunda Maria Teresa Bojasiu. Ciri-ciri yang cocok dengan kriteria kecerdasan spiritual menurut Johar dan Marshall. 1. Fleksibel. Kemampuan bersikap fleksibel, kemampuan individu untuk bersikap adaptif secara spontan dan aktif, memiliki pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan di saat menghadapi beberapa pilihan. 2. Kesadaran diri sendiri. Tingkat kesadaran diri sendiri yang tinggi, kemampuan individu untuk mengetahui batas wilayah yang nyaman untuk dirinya, yang mendorong individu untuk merenungkan apa yang dipercayai dan apa yang harus dianggap bernilai. 3. Memiliki kesadaran terhadap lingkungan tinggi. Memiliki kesadaran yang tinggi terhadap diri sendiri dan lingkungan. Ketika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dirinya, dia mampu mengelola emosi dengan baik. Mereka mudah mengontrol rasa marah sehingga senang. Dan begitu pemahaman mereka terhadap orang lain juga lebih baik dibanding dengan yang tidak memiliki kecerdasan spiritual tinggi. Yang keempat, berani menghadapi masalah. Kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan, kemampuan individu dalam menghadapi penderitaan dan menjadikan penderitaan yang dialami sebagai motivasi untuk. Berikut ini cara-cara meningkatkan kecerdasan spiritual menurut Dana Zohar. Yang pertama ada pemahaman diri. Dengan melakukan refleksi dan introspeksi, cobalah untuk memahami nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan. Pertanyakan motivasi di balik tindakan dan pilihan sendiri. Yang kedua, kehadiran dan kesadaran. Praktekkan kehadiran dan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Fokuskan perhatian pada saat ini tanpa terjebak dalam kecemasan masa depan atau penyesalan masa lalu. Yang ketiga, pendidikan spiritual. Dapatkah pengetahuan tentang berbagai tradisi spiritual dan filsafat? Baca buku-buku, ikuti kuliah, atau temui orang-orang yang memiliki wawasan spiritual yang mendalam. Pendidikan spiritual akan membantu Anda memperluas pemahaman tentang dunia dan tempat Anda di dalamnya. Yang keempat, latihan meditasi dan kontemplasi. Praktekkan meditasi secara teratur untuk membantu memenangkan pikiran, meningkatkan kehadiran, dan mengembangkan kecerdasan spiritual. Meditasi dapat membantu untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang diri sendiri dan hubungan dengan sesama. Yang kelima, tingkatkan kecerdasan spiritual dengan melakukan tindakan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bersikaplah ramah, empati, dan peduli terhadap orang lain. Jalin hubungan yang bermakna dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Yang keenam, memperdalam pemahaman spiritual. Telusuri pertanyaan-pertanyaan eksistensial dan konsep-konsep spiritual. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih.